Saya Mutiara Ramadanti, siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai peran perempuan dalam bangkitnya ekonomi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021 dan yang saya banggakan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita mengucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini untuk melaksanakan lomba pidato ini tanpa suatu halangan apapun. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Mutiara Ramadanti, siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai peran perempuan dalam bangkitnya ekonomi di masa pandemi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Coronavirus Disease atau sering disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia. COVID-19 memiliki beberapa gejala, yang gejala ringannya berupa demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Adapun gejala beratnya yang berupa demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang, dengan jumlah kematian 39.983 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari presentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki presentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 57,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 42,9% sisanya adalah perempuan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan terganggunya banyak aspek kehidupan, salah satunya di bidang perekonomian. Banyak masyarakat yang akhirnya menutup usahanya dikarenakan omset yang menurun drastis. Berlakunya gerakan di rumah saja dan physical distancing menyebabkan masyarakat melakukan seluruh aktivitasnya di rumah saja. Hal ini menyebabkan tidak sedikit usaha mikro kehilangan pelanggannya. Tidak hanya usaha mikro saja yang terdampak oleh pandemi COVID-19, banyak juga perusahaan-perusahaan yang juga terdampak pandemi ini. Yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan untuk melakukan PHK kepada sebagian karyawannya. Bahkan ada juga perusahaan yang tetap mengoperasikan usahanya namun tidak menggaji karyawannya karena kurangnya omset yang masuk. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dampak dari pandemi ini membuat banyak masyarakat harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, tidak sedikit juga ibu rumah tangga yang akhirnya memulai usaha kecil-kecilannya demi mendapat pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Namun,
Banyak juga masyarakat yang masih bingung untuk menjalankan usaha karena tidak adanya modal yang cukup dari penghasilan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah ikut andil dalam pembangkitan ekonomi situasi pandemi COVID-19 dengan menyediakan beberapa bantuan berupa sembako, uang tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan juga BLT usaha mikro kecil. Bantuan ini pun dimanfaatkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk membangun usaha mikro demi mendapat penghasilan tambahan. Bantuan dari pemerintah ini memberikan manfaat bagi ibu rumah tangga setidaknya untuk tetap bisa memasak untuk keluarganya. Namun, tidak sedikit juga ibu rumah tangga yang memanfaatkan bantuan dana ini untuk menjadi modal usaha kecil-kecilannya. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk selalu berusaha karena kondisi ini memang membuat banyak masyarakat harus pintar-pintar untuk mencari penghasilan tambahan. Seperti yang dialami ibu saya sendiri. Ibu saya merupakan seorang ibu rumah tangga yang pada masa sebelum pandemi, ibu saya biasa berjualan makanan dan aneka snack yang alhamdulillah hasilnya bisa membantu keuangan keluarga kami. Tetapi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana semuanya berubah, di mana orang-orang mulai mengencangkan ikat pinggang, mengatur sedemikian rupa pengeluaran agar bisa memenuhi semua kebutuhan. Imbas pandemi COVID-19 adalah sekolah dan kuliah melalui daring. Pesta atau hajatan tidak diperbolehkan, ditutupnya tempat wisata dan pusat-pusat perbelanjaan. Ibu saya adalah salah satu orang yang paling terkena imbasnya. Pemasukan yang didapat turun lebih dari 50%. Kami harus memutar otak, apa yang harus kami lakukan di masa pandemi ini agar tetap bisa bertahan dan mempunyai penghasilan yang bisa membantu menopang keuangan keluarga kami. Di era new normal seperti ini, ibu berusaha untuk tetap berjualan makanan dan snack yang pemasarannya mengandalkan media sosial. Ibu rajin posting ke media sosial yang dipunyai. Kami, anak-anaknya pun membantu semampu kami mempromosikan usaha ibu agar tetap bisa eksis dan menambah pemasukan untuk keluarga kami. Seperti pepatah, usaha tak akan mengkhianati hasil, kami berusaha untuk tetap bertahan di era pandemi ini. Meskipun berat, tetapi kami yakin bahwa kami pasti bisa melewati pandemi ini. Pandemi ini membawa hikmah untuk kami. Kami merasa menjadi lebih kuat jika melakukan dan melewati semua ini bersama-sama. Saling mendukung satu sama lain menjadikan kami merasa lebih berarti. Dan untuk saya, bisa membantu kedua orang tua saya semampu saya, menjadikan saya mempunyai tanggung jawab dan perasaan bahwa saya bisa menjadi orang yang dapat diandalkan oleh orang tua saya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagai generasi muda, kita seharusnya dapat mencontoh usaha dan kerja keras dari para ibu rumah tangga dalam membantu membangkitkan perekonomian keluarganya. Kita pun harus selalu membantu orang tua semampu kita. Sebenarnya, banyak sekali hal yang dapat generasi kita lakukan, seperti halnya membuat kreasi makanan lalu dipasarkan. Maka dari itu, kita harus selalu kreatif, pantang menyerah, dan jeli melihat peluang agar selalu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dan untuk membantu keluarga dalam mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, kita para generasi muda pun dapat membantu memajukan perekonomian negara. Sebenarnya, kita dapat membuat UMKM milik kita sendiri dengan memanfaatkan segala kemampuan yang kita miliki. Asal kita tekun, giat, dan bekerja keras, pasti kita akan berhasil. Kita juga tidak boleh cepat menyerah jika apa yang kita impikan tidak sesuai realita. Kita harus selalu optimis dan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Karena tidak sedikit generasi milenial yang mudah patah semangat jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Saya yakin, jika memiliki tekad dan semangat yang kuat, apapun yang kita inginkan pasti akan berhasil. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya, semoga ekonomi bisa bangkit seperti sedia kala lagi. Usaha-usaha mikro seperti ibu saya bisa tetap bertahan dan berkembang menjadi lebih maju lagi. Mari kita bantu usaha pemerintah dalam menangani pandemi ini
dengan tidak melupakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan adanya vaksinasi yang sudah mulai dilaksanakan pemerintah, kita dapat terhindar dari pandemi ini. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus selalu mematuhi anjuran pemerintah, salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi. Indonesia bisa lawan COVID-19. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi banyak generasi muda untuk terus membangun negeri dan menciptakan banyak Kartini-Kartini muda yang mahir dalam segala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.